disebut Pak Bambang, apa faktor yang menyebabkan katakanlah indeks kemerdekaan pers kita itu tidak baik? Kalau menurut saya adalah, dan ini saya kira memang menjadi PR kita ya, baik untuk sekarang dan di masa mendatang, itu adalah di level meso dan juga di level mikro. Jadi mungkin aturan atau regulasi kita itu sudah cukup baik, aturan-aturan yang mendukung kemerdekaan pers, kemudian adanya lembaga seperti Dewan Pers yang bisa menjadi penengah ya antara masyarakat dengan media, itu sudah cukup baik. Tetapi kemerdekaan ini hanya bisa dijalankan dengan baik kalau level mesonya itu juga baik gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan level meso di sini adalah kemandirian media yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara dalam semangat Hari Pers Nasional 2022 untuk memetakan posisi pers atau media Indonesia saat ini dan yang akan datang. Saya sudah bersama dengan Dr. Herianto, SIP MSc. Beliau saat ini adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana Komunikasi FISIP UI. Apa kabar Pak Herianto? Baik. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Mungkin untuk latar belakang Bapak mungkin bisa bercerita tentang pengalaman kuliah di Fakultas Komunikasi, kemudian aktif menjadi staf pengajar, dan sampai saat ini menjadi Ketua Program Pasca Sarjana Komunikasi UI. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Ya, saya masuk kuliah komunikasi itu pertama kali di UGM untuk S1 Pak Bambang ya. Itu angkatan 92, agak lama kuliahnya, jadi baru lulus tahun 99, jadi hampir 7 tahun untuk kuliah S1. Kemudian waktu itu sebetulnya tidak punya cita-cita ya untuk jadi dosen. Jadi waktu itu memang cita-citanya jadi peneliti. Jadi setelah lulus S1 di UGM, saya banyak berkecimpung di dunia penelitian ya. Tapi memang terkait dengan media dan komunikasi, pernah kerja di ISAI, Institut Studi Arus Informasi, kemudian di Nielsen, di Taylor National Southwest, dan di beberapa tempat lain ya. Kemudian pernah juga ikut ya mendirikan lembaga survei Indonesia. Kemudian baru menjadi dosen itu ketika kuliah S3 ya di UI. Kemudian setelah lulus kemudian baru menekuni sebagai dosen. Demikian mungkin ya. Jadi muridnya Pak Asadi Sirgar. Benar. Saya dulu ikut lomba menulis itu buku LP3Y yang menjadi wartawan Indonesia itu kalau nggak salah. Ya. Nah. Pak Herianto, Bapak ini banyak mengamati pers Indonesia, terutama kebebasan pers. Nah, kebebasan pers itu kan diukur dengan indeks kebebasan pers. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai indeks kemerdekaan pers di Indonesia saat ini. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sebetulnya pengukuran indeks kebebasan pers itu sudah dilakukan sebetulnya oleh banyak lembaga di dunia. Kalau ditanya kenapa sih kemerdekaan atau kebebasan pers itu perlu diukur ya dengan satu ukuran yang namanya indeks, mungkin seperti yang Pak Bambang dan mungkin teman-teman ketahui ya bahwa
indeks ini sebetulnya diperlukan karena indeks itu mampu mengukur satu ukuran yang abstrak. Jadi contoh kalau kita katakanlah ingin tahu partisipasi politik, demokrasi, kebahagiaan, itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Nah, agar dia itu lebih konkret, bisa diamati, maka sesuatu yang abstrak itu harus diukur. Nah, pengukurannya itu diantaranya lewat indeks. Dan indeks ini berguna, kenapa? Karena lewat indeks kita bisa tahu gitu ya, sejauh mana kita itu berkembang ya, sejauh mana kita itu naik atau turun ya. Kita juga bisa membandingkan ya satu wilayah dengan wilayah lain dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau kita amati ya, pengukuran indeks kemerdekaan pers ini sudah ada di banyak negara lain ya di dunia ya. Mungkin seperti yang mungkin Pak Bambang tahu ya. Salah satu mungkin ada dua pengukuran indeks yang paling terkenal ya di dunia. Pertama itu yang dilakukan oleh Freedom House atau Freedom Forum ini di Amerika. Itu kalau nggak salah sudah dilakukan sejak tahun 70-an ya sampai sekarang ya. Kalau nggak salah yang kemarin survei terbaru tahun 2001, posisi Indonesia itu skornya 59 kalau nggak salah ya, 59 dari 100 ya. Kemudian yang kedua itu ada pengukuran indeks yang dilakukan oleh satu lembaga yang berbasis di Prancis ya, yang bernama Reporters Sans Frontières. Kalau nggak salah yang kemarin tahun 2001 survei terakhir ya, di Indonesia itu kalau nggak salah urutan 113 ya. Sebetulnya posisinya masih rendah. Memang agak lebih tinggi sedikit ya dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tuh kalau nggak salah kita itu di urutan 119 ya, jadi naik 6 poin gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, sebetulnya Indonesia relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, ya, Filipina, kemudian Vietnam ya. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan secara keseluruhan, ya posisi 113 ya atau 119 ini sebetulnya relatif kurang baik gitu ya. Kalau nggak salah posisi terbaik kita tuh pernah di posisi 50-an ya. Setelah mungkin tahun 98-an ya, 98 99 sampai tahun 2000-an. Kita tuh sempat berada di posisi 50-an. Kemudian turun ya. Dan sekarang itu mungkin posisinya ya sekitar 113-an. Asaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara. Ya, nah kan di Indonesia ada pengukuran sendiri yang dilakukan oleh Dewan Pers ya. Kemarin menyampaikan justru naik posisinya, naik sedikit datanya dari 75% menjadi 76% kalau tidak salah. Pak Erianto ikut terlibat dalam pengukuran indeks oleh Dewan Pers. Untuk yang pengukuran indeks pers yang terbaru saya kebetulan tidak terlibat. Sebetulnya kalau kita lihat ya angka yang tadi Pak Bambang sebut ya, angka indeks kemerdekaan pers kita yang naik sedikit, itu sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tren ya, tren posisi kita di katakanlah di negara-negara lain ya, pengukuran indeks di dunia, itu sebetulnya paralel atau sejajar. Kalau kita bisa bandingkan misalnya dengan hasil Freedom House atau Reporters Sans Frontières, itu memang posisi kita yang kemarin ya tahun 2001 memang indeks kemerdekaan pers kita itu memang relatif lebih naik sedikit gitu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Tadi saya mengilustrasikan misalnya hasil dari indeks Reporters Sans Frontières ya. Kita tuh naik 6 poin ya dari peringkat 119 naik menjadi 113. Tapi sebetulnya secara keseluruhan kalau ditanya sebetulnya posisi indeks kita itu di mana ya, baik indeks yang dibuat oleh Dewan Pers maupun indeks yang dibuat oleh lembaga-lembaga ya paling di dunia ya, sebetulnya posisi kita itu ya masih di tengah-tengah gitu ya. Jadi disebut baik juga tidak ya, tapi disebut buruk juga tidak ya. Jadi posisinya ya masih ya kalau kita bandingkan dengan negara lain di dunia ya masih 113-an gitu ya. Dari hampir 300-an negara di dunia. Jadi di tengah-tengah gitu. Ya. Nah, sekarang
sebenarnya apa faktor-faktor yang mengganggu kemerdekaan pers ini? Dari luar, dari pemerintah, dari masyarakat, atau dari media sendiri? Ya, sebetulnya gini ya, kalau kita melihat ya, kalau kita mengamati sebetulnya kemerdekaan pers itu kan bisa kita lihat dari dua ya. Mungkin dulu dulu almarhum ya Pak Jakob Utama pernah membuat satu istilah yang saya kira menarik ya. Kalau menurut Pak Jakob Utama itu dia sebut bahwa sebetulnya kemerdekaan pers itu bisa dibagi dua ya. Ada kemerdekaan pers, kemerdekaan dari, kemudian ada kemerdekaan untuk. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kemerdekaan dari itu adalah satu kondisi yang diperlukan ya agar kemerdekaan itu bisa terjamin. Yang dimaksud dengan diperlukan itu ya misalnya ya pers itu baru bisa bebas kalau ada regulasi, ada aturan-aturan, ada satu lembaga yang bisa menengahi ketika ada konflik antara masyarakat dengan media. Tetapi juga kita tidak boleh lupakan bahwa kemerdekaan pers itu juga punya dimensi yang lain, yaitu kemerdekaan untuk gitu ya. Artinya agar kemerdekaan itu bisa berguna bagi publik, juga dibutuhkan syarat-syarat juga ya. Jadi syarat-syarat yang diperlukan itu misalnya ya harus ada profesionalitas, penerapan kode etik, kemudian adanya media, adanya warga masyarakat yang punya media yang baik ya dan seterusnya. Nah sebetulnya kalau kita analisis kemerdekaan pers itu uh, mungkin bisa kita bagi ke dalam tiga ini Pak Bambang ya. Bisa kita bagi dalam tiga layer gitu ya. Jadi mungkin ada layer yang paling tinggi itu ada layer makro dan mungkin kalau di layer makro itu sebetulnya kita itu kondisinya sudah cukup baik ya. Yang dimaksud dengan makro itu misalnya adanya regulasi, adanya aturan-aturan ya, yang mendukung kemerdekaan pers ya, adanya kode etik ya, itu sebetulnya kita sudah cukup baik ya. Kemudian adanya lembaga profesi ya. Tapi di level makro ini baru bisa bekerja kalau ada level meso dan juga level mikro ya. Jadi yang dimaksud dengan level mikro itu adalah kesadaran masyarakat atau warga. Kemudian kalau di level meso itu adalah ada dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah terkait dengan kemandirian ekonomi media. Jadi ya kemerdekaan pers itu hanya mungkin dijalankan kalau media itu relatif baik dalam hal kemandirian ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ekonomi media itu tidak cukup baik, media akan mudah sekali tergelincir ya katakanlah untuk melanggar kode etik dan seterusnya. Kemudian di level meso yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah profesionalitas ya. Jadi sejauh mana kode etik, profesionalitas dan seterusnya. Kalau tadi dikatakan Pak Bambang, disebut Pak Bambang, apa faktor yang menyebabkan katakanlah indeks kemerdekaan pers kita itu tidak baik? Kalau menurut saya adalah dan ini saya kira memang menjadi PR kita ya, baik untuk sekarang dan di masa mendatang itu adalah di level meso dan juga di level mikro. Ya. Jadi mungkin aturan atau regulasi kita itu sudah cukup baik, aturan-aturan yang mendukung kemerdekaan pers, kemudian adanya lembaga seperti Dewan Pers yang bisa menjadi penengah ya antara masyarakat dengan media itu sudah cukup baik. Tetapi kemerdekaan ini hanya bisa dijalankan dengan baik kalau level mesonya itu juga baik gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan level meso di sini adalah kemandirian media yang baik, karena media yang sehat, media seperti ini ya, seperti logonya ini Pak Bambang ya, yang Zoom sekali ini ya. Jadi media sehat dan negara kuat. Jadi kalau medianya itu sehat, punya ekonomi yang baik, dia bisa menggaji wartawan dengan baik, ya, maka pasti liputannya juga akan baik ya. Dan kebalikannya. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah tadi ya penegakan profesionalitas ya, dan juga di level mikro ya peningkatan daya kritis masyarakat dan seterusnya. Nah, sekarang dengan adanya hadirnya media baru yang sangat masif ya, kan sebagian besar juga
suka atau tidak suka dia masuk di dalam rumpun pers, dalam rumpun media Indonesia, itu seberapa jauh mempengaruhi tadi ukuran-ukuran kemerdekaan pers yang baik? Ya, saya kira memang lanskap media kita ya, terutama dengan kehadiran internet itu memang berubah secara drastis ya. Banyak orang mengatakan dan saya setuju ya, kalau beberapa ahli itu sering membagi media itu ke dalam dua tipe ya. Jadi ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu mungkin ya seperti kayak radio, TV ya. Jadi biasanya ditandai dengan jumlah media yang kecil atau jumlahnya sedikit, televisi, radio, surat kabar, kemudian jumlah khalayaknya itu besar ya. Nah, kehadiran internet itu mengubah ya. Beberapa ahli itu menyebut perubahan ini dengan memberi istilah komunikasi media sosial. Nah, salah satu perubahan yang sangat penting dari kehadiran yang tadi Pak Bambang sebut ya, kehadiran internet dan media sosial itu adalah mengubah beberapa aspek penting dari dari media ya. Jadi contohnya apa? Misalnya yang pertama terkait dengan institusi media. Kalau dulu ya sebelum edarnya media sosial, mendirikan media itu sangat sulit ya. Orang perlu ya mungkin Pak Bambang tahu ya, orang perlu siup ya untuk mendirikan surat kabar, untuk mendirikan televisi juga sama. Pemain-pemain media itu sangat kecil jumlahnya. Media sosial itu kan mengubah itu ya. Sekarang siapapun sebetulnya bisa ya, relatif bisa mendirikan media. Sehingga jumlah outlet media itu sekarang mungkin jumlahnya bukan lagi ratusan atau ribuan ya, mungkin jumlahnya sudah puluhan ribu ya, atau ratusan ribu. Ini tentu saja mengubah cara media di dalam melayani publik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah misalnya jurnalis itu juga posisinya berubah dengan adanya media sosial. Sekarang itu ya pada dasarnya setiap orang bisa menjadi jurnalis gitu ya. Beda dengan dulu ya, era konvensional. Juga interaksi antara media dengan khalayak itu juga mengalami perubahan. Kalau dulu ya khalayak itu hanya pasif saja, hanya menerima apa yang disampaikan oleh media. Tapi kalau sekarang ya media atau khalayak itu juga bisa ikut ya, terlibat di dalam proses pembentukan satu berita. Dan ini semua, kalau tadi pertanyaannya sejauh mana ini mengubah, ya ini sangat mengubah ya wajah industri media. Yang ingin saya katakan di sini adalah sebetulnya kita sering mengatakan ya kehadiran media digital atau media sosial itu kita sering mempersempit hanya pada aspek revenue stream ya. Dari aspek pemasukan iklan atau pendapatan media. Kalau menurut saya kehadiran media digital itu nggak hanya sekedar itu ya. Karena media digital itu sebetulnya mengubah pola bisnis ya, media kita. Ya. Jadi kalau kita mengacu ke beberapa teori, sebetulnya kalau kita bicara mengenai model bisnis, itu kan sebetulnya nggak hanya sekedar revenue stream, tidak hanya sekedar iklan, tapi model bisnis itu juga terkait misalnya aspek bisnis, terkait dengan stakeholder, terkait dengan bagaimana hubungan antara media dengan khalayak, terkait dengan bagaimana hubungan media itu dengan jurnalis dan seterusnya. Dan ini mungkin yang menjadi PR gitu ya, bagi media kita baik sekarang maupun di masa mendatang. Ya. Sekarang tadi mengenai regulasi, Pak Arianto menganggap secara regulasi masih cukup gitu ya. Tapi kan akhir-akhir ini ada yang ingin memperjelas di regulasi, misalnya mengenai kehadiran media digital gitu, yang perlu diatur lebih jelas. Kalau menurut Pak Arianto, apa saja yang sebenarnya harus ditampung dalam regulasi tentang media ini? Ya, kalau yang tadi sempat saya singgung Pak Bambang ya, bahwa sebetulnya kalau ini kan perubahan dari katakanlah media konvensional ke media digital, ini kan sebetulnya mengubah apa yang sering orang sebut sebagai model bisnis. Nah, model bisnis ini nggak hanya sekedar bahwa yang sebelumnya itu
surat kabar atau TV ke media online atau media sosial. Tapi sebetulnya ini mengubah segala hal ya, mengubah dalam hal iklan, mengubah dalam hal definisi yang tadi Pak Bambang sebut ya. Definisi sebetulnya siapa sih yang disebut dengan jurnalis. Kemudian juga mengubah definisi sebetulnya apa yang disebut dengan media. Kalau dulu mungkin ya media itu ya satu institusi yang mungkin perlu perizinan khusus gitu ya. Untuk bikin surat kabar katakanlah perlu SIUP ya. Untuk bikin televisi juga perlu perizinan. Nah, media digital mengubah semua itu ya. Hubungan antara khalayak dengan media itu juga mengalami perubahan ya. Kalau dulu hanya sekedar penonton saja, pembaca saja. Kalau sekarang mungkin khalayak juga terlibat aktif. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi ditanyakan bagaimana regulasi yang diperlukan ya sebetulnya regulasi ini harus memperhatikan model bisnis yang memang sangat berubah ya dari media konvensional ke media digital gitu ya. Nah dengan regulasi yang lebih memperhatikan karakteristik media digital dan media sosial ya pada umumnya, maka saya kira dengan cara itu kita bisa menjaga agar kebebasan ya atau kemerdekaan pers itu tidak terganggu. Jadi kalau begitu secara prinsip ya, apalagi yang menyangkut mengenai kebebasan pers itu relatif tidak ada masalah, tinggal tadi di level-level mikro tadi yang harus mungkin menyesuaikan gitu kira-kira Pak Arianto ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau gampangnya itu sebetulnya ini juga tercermin ya kalau kita mengacu ke kalau kita tadi pertanyaan Pak Bambang, kalau kita mengacu pada data dari indeks kemerdekaan pers ya, baik yang dibuat oleh Dewan Pers maupun oleh lembaga-lembaga internasional, sebetulnya relatif dalam hal hukum ya, relatif dalam hal regulasi, sebetulnya kita sudah cukup baik ya, sudah ada jaminan kemerdekaan pers, ada jaminan orang untuk mencari ya, berita ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, karena tidak semua negara punya ya, kita juga punya lembaga seperti Dewan Pers ya. Tetapi kemerdekaan pers ini kan yang hanya bisa berjalan kalau tadi ya, dia tidak hanya membutuhkan aspek politik atau aspek hukumnya, tapi dia juga perlu adanya media yang kuat, media yang sehat, adanya kemandirian media, karena dengan cara itu ya media bisa bekerja dengan baik. Lalu adanya profesionalitas dan juga tidak kalah pentingnya di level mikro ya, masyarakat yang juga kritis ya. Pak Arianto, apa bisa kita pertajam ya kesimpulannya itu dari segi makro, regulasi, iklim, itu nggak ada masalah dengan kebebasan pers, bahkan kita punya perangkat etika jurnalistik, punya lembagaan seperti Dewan Pers dan sebagainya yang kuat. Tetapi hasil akhirnya kita masih di middle, buruk tidak, tapi bagus juga tidak. Gitu. Yeah. Nah, terus sebenarnya ini di mana sumber masalahnya supaya kita tidak berputar di middle ini supaya bisa lebih baik. Berarti kan di dalam prakteknya. Ya betul. Kalau ditanya apa sumber masalahnya? Tadi saya sebut Pak Bambang bahwa sebetulnya kan kalau kita lihat kemerdekaan pers ya, itu kan kita bisa melihat dari sisi struktur ya, atau tadi sering disebut dengan kebebasan dari. Itu bisa juga kita sebut sebagai input gitu ya. Sebetulnya inputnya itu sudah baik ya. Artinya sebetulnya kan dari prinsip regulasi
itu sudah cukup baik gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat kemerdekaan pers itu dari hilirnya ya, dari hasil ya. Nah, kita harus mengakui bahwa kalau kita lihat dari sisi hasil atau dari kebebasan untuk ya dalam tanda kutip, itu sebetulnya ya kita harus akui masih cukup banyak problem di sana ya. Masih banyak misalnya berita-berita yang tidak memenuhi kode etik ya. Kemudian masih banyak warga masyarakat yang katakanlah melakukan kekerasan ya terhadap jurnalis ya. Masih banyak warga masyarakat yang katakanlah menempuh jalur ya katakanlah mengepung media, menggurduk media dan macam-macamnya. Itu memang masih menjadi masalah. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Bambang betul bahwa di level implementasi itu memang menjadi problemnya. Kalau tadi kita pertajam sebetulnya letak masalahnya di mana? Sebetulnya kalau kita mengacu ya ke mungkin agak sedikit teoritis ya. Kalau kita mengacu ke beberapa teori ya mengenai bagaimana cara ya kita mendapatkan atau menghasilkan satu kemerdekaan pers itu sebetulnya ada 4 level gitu ya, ada 4 layer gitu ya. Layer yang orang sering menyebut atau beberapa ahli itu menyebut sebagai akuntabilitas. Sebetulnya tingkatan paling rendah itu adalah akuntabilitas hukum atau regulasi. Sebetulnya kita di sana sudah cukup ya, sudah cukup baik gitu ya. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara. Kemudian di level kalau akuntabilitas hukumnya ini baik ya, kemudian kita masuk ke level yang kedua. Kalau kita bayangkan seperti sebuah tangga gitu ya, kita masuk ke tangga kedua yang disebut dengan akuntabilitas pasar. Jadi yang dimaksud dengan akuntabilitas pasar itu adalah sejauh mana pasar itu bisa mengkoreksi pers yang baik dan pers yang tidak baik sehingga nanti yang muncul itu adalah pers yang baik. Nah, kita harus akui di level akuntabilitas pasar itu kita masih punya problem di sana gitu ya. Lalu di level yang ketiga ini lebih naik lagi itu adalah akuntabilitas profesional, yaitu sejauh mana akuntabilitas itu dibentuk ya, oleh profesionalitas ya, kode etik ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah akuntabilitas publik ya. Dimana kalau akuntabilitas publik itu kemerdekaan atau kebebasan pers itu dijalankan atau diatur lewat kesadaran publik. Jadi kalau tadi kalau kita pertajam sebetulnya letak masalahnya di mana? Kalau menurut saya letak masalahnya di dua tadi ya, di dua hal. Yang pertama itu adalah di level profesionalitas dan etika dari media itu di satu sisi dan itu memang menjadi PR ya, baik sekarang maupun juga masa mendatang. Lalu yang kedua adalah di level publik itu sendiri. Karena saya kira kemerdekaan pers itu ya baru bisa sehat, baru bisa kuat kalau publiknya ini juga kuat ya. Jadi warga itu juga punya kemampuan ya untuk menseleksi mana media yang baik, mana yang tidak, juga mampu untuk untuk mengkoreksi gitu ya lembaga-lembaga media-media yang baik dan media-media yang tidak baik. Saya kira mungkin itu memang menjadi PR kita ya, menjadi PR kita di baik masa sekarang maupun masa mendatang. Tanggung jawab di pundak kita, indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Ya, Pak Irianto terakhir ya, dulu ketika kita membuat regulasi yang 99, 4099 undang-undang itu ya, itu kan salah satu kan tema besarnya itu kan membebaskan pers itu, kemerdekaan itu dari tekanan kekuasaan, terutama kekuasaan politik dari pemerintah gitu ya. Jadi dan itu sudah dilakukan secara regulasi. Tapi sampai sekarang faktor itu menurut Pak Irianto seperti apa? Faktor kekuasaan, faktor pemerintah, faktor politik ini di dalam mempengaruhi kemerdekaan pers. Ya,
Kalau kita lihat memang pada tahun 98 atau 99 ya, ketika pertama kali reformasi mengenai kemerdekaan pers itu dijalankan, memang saat itu ada satu asumsi ya bahwa apa namanya akan terjadi satu proses di mana akan terjadi koreksi diri gitu. Jadi pada tahun 98 seperti yang mungkin Pak Bambang tahu kan terjadi ledakan jumlah media, jumlah wartawan. Saat itu memang ada satu asumsi nanti akan terjadi koreksi diri ya. Jadi maksud dengan koreksi diri itu adalah toh nanti pada akhirnya jumlah media akan mengecil gitu ya, akan terjadi proses hukum pasar ya. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan katakanlah hampir ya, 20 tahun ini ya, ini tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan. Artinya tidak terjadi satu proses seleksi ya, yang itu saya kira disebabkan oleh banyak hal ya, dan mungkin itu kalau tadi Pak Bambang mereview ya pada awal pendiriannya, memang saat itu kalau kita review ada beberapa hal yang mungkin tidak kita perhitungkan ya di tahun-tahun itu ya. Apa yang kita tidak perhitungkan? Yang tidak kita perhitungkan itu adalah yang pertama soal pemusatan kepemilikan media. Ini mungkin bagian-bagian yang mungkin belum secara spesifik diatur ya, secara jelas ya di tahun-tahun awal ya. Jadi saat itu karena kita mengasumsikan ini akan terjadi satu proses koreksi diri, tapi ternyata sekarang yang terjadi itu kan proses pemusatan kepemilikan media itu makin kuat ya. Lalu juga asumsi kita di tahun-tahun awal dulu itu adalah pada akhirnya media itu makin baik ya. Terjadi proses alami di mana media yang buruk akan tersisih dengan kehadiran media yang baik. Nah sekarang seperti yang kita lihat ya, asumsi ini tidak sepenuhnya terbukti ya, karena media-media yang buruk ya, wartawan-wartawan yang tidak profesional, tidak memenuhi kode etik juga masih bertahan ya sampai sekarang ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Bambang, kalau kita mereview ya tahun dulu dan sekarang ya saya kira memang kita perlu merefleksikan dan mengatur kembali beberapa hal yang memang belum diatur secara jelas ya seperti tadi ya soal pengaturan mengenai kepemilikan media, konsentrasi kepemilikan media dan seterusnya ya. Itu saya kira beberapa hal yang memang perlu kita pikirkan kembali. Ya. Dalam arus gelombang informasi, RWI jaga mutu profesi. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Erianto, SIP MSc. Terima kasih. Ya, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Komunikasi FISIP UI. Tentang apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Erianto. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tanggung jawab di pundak kita, indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.